Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri yang akan diterapkan pada proses pembuatan batik. Jadi, sebenarnya apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Untuk jenisnya, transformasi geometri ada 4. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, kemudian rotasi, dan yang keempat dilatasi. Pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah refleksi atau pencerminan terhadap proses pembuatan motif batik. Untuk aktivitas belajar yang akan kita lakukan, yang pertama, menggambar bentuk dasar motif batik kopi pecah. Jadi, motif batik kopi pecah ini merupakan motif batik khas daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, mencerminkan bentuk dasar terhadap garis vertikal. Jadi, pencerminan terhadap garis vertikal ini merupakan pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, mencerminkan bentuk dasar dan bayangannya terhadap garis horizontal. Pencerminan terhadap garis horizontal ini merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi, untuk melanjutkan aktivitas belajar, yang perlu kita siapkan yaitu kertas, kemudian pensil, penggaris, yang terakhir pensil warna atau krayon juga bisa dipakai ya. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan, jadi sekarang silakan gambarlah bentuk dasar motif batik kopi pecah. Jadi siapkan kertas, silakan digambar motif batik kopi pecah. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, itu gambar motif batik kopi pecah. Jika sudah, langkah selanjutnya cerminkan bentuk dasar motif kopi pecah terhadap garis vertikal. Jadi, kita gambar garis vertikal di samping bentuk dasar tadi sebagai cerminnya. Contohnya, nah seperti gambar ini ya. Jadi itu motif bentuk dasarnya, kemudian ada garis vertikal di sampingnya. Nah, itu garis vertikalnya sebagai cermin. Dan ini cermin datar ya. Jadi hasil dari bentuk dasar motifnya nanti, hasil bayangannya itu bentuknya akan sama persis dengan bentuk dasar karena sebagai cermin ya. Nah, kemudian jarak dari bentuk dasar ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi nanti hasilnya jaraknya sama, bentuknya juga sama persis ya. Sudah, silakan dicoba. Jika sudah, nanti pastikan hasilnya nah sama seperti gambar ini ya, nanti hasilnya setelah dicerminkan. Selanjutnya, langkahnya cerminkan bentuk dasar motif kopi pecah dan bayangannya terhadap garis horizontal. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan tadi, kemudian kita tambah garis horizontal. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi sekarang ada garis vertikal dan garis horizontal ya. Jadi sekarang cerminnya ada 2, cermin yang baru yang garis horizontal. Sekarang silakan cerminkan bentuk dasar dan bayangannya. Jadi sudah ada 2 motif ya yang didapat, maksudnya dua bentuk. Nah, ini keduanya ini silakan dicerminkan terhadap garis horizontal. Nah, jika sudah, nanti hasilnya akan terlihat seperti gambar ini ya. Nah, jadi ini hasilnya. Setelah dicerminkan ke vertikal, kemudian keduanya dicerminkan terhadap garis horizontal. Nah, jika sudah selesai, sekarang coba kita praktik belajar.
Nah, pertama, buatlah cermin vertikal dan horizontal seperti contoh gambar di bawah ini dengan jarak antar cermin sama. Jadi nanti saya berikan contoh gambar garis vertikal dan horizontal ya. Selanjutnya, gambarlah motif batik pada kolom pertama. Nah, nanti akan terdapat kolom pertama. Di sana silakan gambar motif batik bebas, bisa batik apa saja. Jika ingin menggunakan motif batik kapal pecah lagi, kopi pecah lagi, itu juga boleh. Selanjutnya, cerminkan motif batik terhadap garis vertikal dan horizontal. Kemudian warnai hasil motif agar gambar terlihat indah. Nah, ini ya contohnya. Silakan kalian buat di kertas garis vertikal dan garis horizontal. Itu garis vertikalnya ada 5 dan garis horizontalnya ada 3. Nah, jarak antara garis vertikal yang satu dengan garis vertikal yang lain itu jaraknya sama ya. Jadi pastikan jaraknya sama. Dan jarak antara cermin yang garis horizontal dari yang satu ke yang lainnya itu juga sama persis ya. Jadi silakan dipastikan jaraknya sama. Setelah itu akan terdapat ruang itu seperti kolom pertama itu. Silakan kamu gambar di kolom itu motif batik bebas apa saja. Di sini saya contohkan menggunakan kopi pecah ya. Nah, setelah itu silakan kalian cerminkan motif batik yang telah digambar tadi ke cermin-cermin yang sudah disediakan. Setelah dicerminkan semua, hasil akhirnya silakan diwarnai agar motif batiknya terlihat bagus. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar transformasi geometri dengan membuat batik? Kira-kira kesimpulan apa yang didapatkan dari pembelajaran ini? Kalian sudah mendapatkan jawabannya, bagikan pendapat kalian bersama teman dan orang tua di rumah ya. Nah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.